My senior brother is too steady. Bab 46. Di depan ruang alkimia, Li Changshu duduk dengan tenang di kursi malas, dengan tangan kiri terbuka, api biru perlahan menyala di dalamnya. Ini bukan versi lengkap dari True Flame of Samadhi, tidak masalah jika itu ditampilkan secara langsung. Lagi pula, sudah 3 bulan sejak Master Wang Qing menghadiahinya dengan latihan True Flame of Samadhi, dan itu masuk akal untuk dapat mengolah Qi Huo Qi Yan yang paling sederhana. Kekuatan Qi Huo saja kurang dari sepertiga dari kekuatan Nether Leng Huo dengan alasan menginvestasikan jumlah mana yang sama. Tapi begitu dia menggabungkan 3, Qi Huo, Jing Huo, dan Shen Huo, menjadi satu, kekuatannya diharapkan beberapa kali lebih kuat dari Nether Leng Huo. Pada saat ini, Li Changshu juga telah menemukan prinsip latihan sama di True Flame. Itu mungkin untuk menumbuhkan 3 api dengan energi, semangat, dan semangat sendiri, dan kemudian menggabungkan 3 api ke dalam nyala tubuh samadhi yang sebenarnya. Yang paling memuaskan Li Changshu sebenarnya adalah kekuatan api ini, yang terkait dengan kayu bakar yang telah dipadatkan dari energinya. Dengan kata lain, kekuatan samadhi True Flame dapat terus ditingkatkan dengan kultivasi sendiri, dan seseorang tidak akan membuang waktu untuk teknik yang tidak berguna setelah hanya beberapa tahun penguasaan. Awan putih datang dari langit, Li Changshu mengepalkan tinjunya dengan tangan kirinya, dan dia meredam amarahnya. Berdiri, dia membungkukkan tangannya ke awan putih dan memberi hormat. Pria pendek Tao di atas awan itu tersenyum dan melihat ke bawah, tetapi tetap pada ketinggian 10 kaki, dan berkata dengan lembut. Keponakan Changshu, saya mendengar bahwa perjalanan Anda ke Laut Cina Timur 3 bulan lalu sangat bermanfaat. Tanggapi dengan baik provokasi Pangeran Longgong, dan saya harus merekomendasikan Anda untuk ini. Petik 2. Li Changshu tiba-tiba menunjukkan senyum lembut, dan berkata, berkat kebaikan Anda, Guru, murid ini dapat memperoleh api dan kilat. Fa, perjamuan khusus disiapkan hari ini, sebagai ucapan terima kasih kepada tuannya. Jiu Wu, yang baru saja kembali ke gunung selama beberapa hari, tiba-tiba menyipitkan alisnya yang tebal dan matanya yang besar, dan tersenyum. Bagaimana perasaanmu, ditipu? Anda enggan datang untuk minum bersama Anda di hari kerja. Anda pergi ke Laut Cina Timur, tetapi Anda dibujuk dan ditipu oleh Tao yang malang. Mungkinkah keponakan Changshu ingin menggunakan pil beracun untuk merencanakan melawan paman saya? Petik 2. Li Changshu menjawab dengan tercengang, murid itu hanya murid Qiong Feng kecil. Paman, kamu bukan hanya abadi sejati di sekte, tetapi juga cabang dari puncak Tianfeng, dan diaken yang dihargai oleh semua tetua. Bahkan jika murid itu ingin berkomplot melawanmu, Paman, dia tidak punya nyali untuk berkomplot melawanmu. Terlebih lagi, perjalanan ke Laut Cina Timur memang sangat bermanfaat bagi saya dan keponakan saya. Petik 2. Selama pidatonya, Li Changshu mengeluarkan 2 mutiara malam dari lengan bajunya. Ini adalah artefak magis, bola bayangan. Murid memperbaikinya dan mengubahnya menjadi bola bayangan suara. 1 untuk Anda, Tuan, 1 untuk murid, dan seluruh pesta hari ini direkam dalam bola suara dan bayangan. Bagaimana? Petik 2. Jiu Wu segera tertawa, melompat dari awan putih dengan tangan di belakang, menatap Li Changshu, dan mengulurkan tangan untuk menangkap bola foto. Tolong, saya ingin melihat obat apa yang Anda jual di labu Anda. Petik 2. Tuan, tolong, senyum Li Changshu menjadi lebih lembut. Ada 2 meja rendah berjejer di sebelah tungku alkimia. Guci anggur yang ditumpuk. Keduanya duduk terpisah antara tamu dan tuan rumah, dan pada saat yang sama menyalakan bola suara dan bayangan dan meletakkannya di sudut meja. Kemudian, Jiu Wu mengambil sumpit batu giok, membagi piring, dan mencoba anggur satu persatu. Kamu benar-benar mengundang orang miskin untuk minum. Jiu Wu tersenyum dan berkata, mungkinkah ada sejenis bahan obat yang tidak berbahaya di setiap hidangan ini, dan jika digabungkan bersama, itu adalah obat yang sangat beracun. Petik 2. Li Changshu tidak bisa menahan diri untuk meletakkan tangannya di dahinya, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Guru, angin dan hujan macam apa yang kamu temui di luar, jadi kamu bisa menebak pikiran murid seperti ini. Lagi pula, murid bukanlah orang jahat. Hahaha. Hanya bercanda. Petik 2. Jiu Wu melambaikan tangannya, dan berinisiatif mengambil toples anggur untuk mengundang minum, dan keduanya minum dengan sangat berani. Tidak lama kemudian, setengah teko anggur dimakan, dan anggur itu benar-benar hanya memakan setengah dari sayuran, setengahnya tetap tidak bergerak. Li Changshu,
di sisi lain, mengambil semua hidangan dengan santai, dan terus memuji keahlian adik perempuannya. Ketika mereka berdua sedikit mabuk, Li Changshu mengangkat toples anggur ketiga. Ayo, cara orang ini sangat mudah ditebak. Petik 1. Jiu Wu mencibir dalam hati, ingin melihat dengan tepat bagaimana Li Changshu akan menggunakan rencananya. Tapi Li Changshu berkata, "Tuan, ini adalah hadiah terima kasih dari keponakan saya, anggur naga beracun penguat tulang. Buka, gunakan ki untuk mengontrol sumpit lagi, celupkan sedikit anggur ke atasnya, cubit dengan ujung jari Anda dan rasakan dengan lembut." Mata Jiu Wu berbinar, anggur yang bagus. Li Changshu berkata dengan serius, ini dibuat dari 36 jenis tanaman beracun dan 12 jenis serangga beracun, ditambah dengan air sungai Gangga, dan direndam selama 3 bulan. Toksisitasnya hanya benar netralisasi, memiliki efek mengisi esensi, memperkuat tulang, dan meningkatkan kejantanan pria. Tapi hanya ada satu hal. Saya tidak tahu apakah Anda tahan, Pak, obat ini cukup ampuh. Petik 2. Jiu Wu mengangkat alis ke arah Li Changshu. Li Changshu dia juga mengerjap ke arah Jiu Wu, dan keduanya tersenyum penuh arti saat mereka saling berhadapan. Saya mengerti. Jiu Wu tersenyum dan berkata, apa yang tidak bisa kamu tahan? Dao yang malang adalah seorang pria dengan teman Tao. Petik 2. Itulah mengapa saya membuat anggur obat semacam ini, Tuan, tolong. Petik 2. Suasana hati yang baik, saya mengambil kembali altar anggur tonik yang enak ini, pertama menyesapnya, lalu dengan hati-hati menganalisisnya di hati saya untuk sementara waktu, lalu mengangkat kepala dan meneguknya, merasa segar. Kebetulan Paman Jiu si Anda baru saja keluar dari bea cukai, saya benar-benar tidak perlu takut pada orang miskin. Tuan, jangan minum terlalu banyak sekaligus. Pendeta Tao yang malang itu benar-benar abadi, apa yang kamu takutkan? Setelah itu, mereka berdua bertukar segelas anggur lagi, anggurnya sudah sedikit diminum, dan cangkir dan piringnya berantakan. Changshu kecil, katakan padaku, bagaimana sebenarnya kamu ingin bersekongkol melawanku? Jiu Wu mengangkat alisnya sambil memeluk toples anggur, aku akan menghabiskan minumanku, dan aku akan segera pergi. Li Changshu tersenyum kecut menggelengkan kepalanya, dia menghela nafas, sebenarnya, saya meminta paman saya untuk datang ke sini kali ini karena saya ingin meminta bantuan paman saya. Oh, Jiu Wu langsung senang, formasi kaca 9 terang ini dibuat olehnya. Bahkan jika Li Changshu ingin menggunakan formasi ini untuk menjebak dirinya sendiri, jebakan seperti itu bisa terjadi. Mudah rusak sendiri. Ayo pergi, Paman, mari kita lihat. Pada saat itu, Jiu Wu menyimpan anggur obat, dan Li Changshu masing-masing mengambil bola suara dan bayangan, dan pergi ke belakang ruang alkimia, di tempat terbuka, ruang angkasa. Ada 81 cermin perunggu kecil di tanah, diatur dalam arah yang misterius. Jiu Wu dapat melihat di mana masalahnya sekilas, dan tersenyum dan memberi Li Changshu 1 atau 2 petunjuk. Li Changshu menunjukkan kegembiraan, melangkah maju, dan menyesuaikan posisi beberapa cermin perunggu sesuai dengan instruksi Jiu Wu. 81 cermin perunggu berkedip terang, dan jebakan telah diaktifkan, menjebak mereka berdua. Ada cahaya perak di sekeliling, dan pepohonan, bunga, dan burung tidak lagi terlihat. Jiu Wu tidak terburu-buru. Sebaliknya dia menyipitkan matanya sambil tersenyum, dan berkata, umur panjang, apakah kamu berencana untuk merencanakan seperti ini? Terjebak di sini dengan paman seniorku, perlakukan dirimu sebagai melampiaskan amarahmu. Tidak baik untuk menipu diri sendiri dan orang lain. Li Changshu berbalik dan berkata sambil tersenyum, apa yang dikatakan paman, bagaimana keponakan bisa berkomplot melawanmu, paman? Di tengah kata-kata itu, seberkas api tiba-tiba muncul di kaki dan lengan Li Changshu. Jiu Wu terkejut sesaat, lalu buru-buru berteriak, mengapa kamu terbakar? Tuan, mengapa kamu? Li Changshu berteriak dengan gemetar, dan melemparkan bola bayangan di tangannya ke arah tertentu. Dalam sekejap mata, seluruh bagian tubuhnya dilalap api, dan sosoknya berubah menjadi manusia kertas dengan ledakan, yang langsung terbakar di dalam api. Mata Jiu Wu melebar tiba-tiba. Api ilahi dalam Samadhi True Flame. Orang dewasa yang memotong kertas di tiangan 36 Methods. Bocah ini, menyalakan api dewa begitu cepat. Ada kekuatan supernatural yang begitu cemerlang. Tidak, Jiu Wu tiba-tiba berbalik, dikelilingi oleh cahaya perak terang, dan dia satu-satunya yang tersisa di perangkap saat ini. Bocah ini,
jadi dia ingin menggunakan bola suara dan bayangan untuk menodai kepolosan kita. Jiu Wu tiba-tiba sadar, lalu dia mencibir dan mulai menghancurkan formasi perlahan. Umur panjang, kamu masih terlalu muda. Kejahatan apa yang kamu pergi ke Reward and Punishment Hall untuk menuntut seniorku? Sungguh, senior ini sangat menghargai rencana licikmu. Aku punya banyak teman di seniorku. Terlebih lagi formasi ini dibuat oleh tuanku, tidak bisakah kamu menemukan di mana gerbang kehidupan? Sambil berbicara, Jiu Wu mengambil beberapa langkah ke depan, dan cahaya dan bayangan di sekitarnya dengan cepat berputar. Dari tempat cahaya putih, dia melangkah ke tanah cahaya keemasan. Senyuman di mulut Jiu Wu tiba-tiba membeku. Dia menundukkan kepalanya dan mencubit jarinya untuk menghitung, dan mau tidak mau mengutuk, kenapa ini rangkaian susunan lagi. Tanda seru petik 2, tempat cahaya. Sosok itu melompat, tetapi melesat ke udara, dan jatuh dengan cepat ke tempat cahaya keemasan menyebar. Pada saat ini, Jiu Wu telah menemukan bahwa formasi tersebut telah dimodifikasi di luar imajinasinya. Semua metode pelarian diblokir, dan formasi dasarnya adalah formasi 9 kaca terang yang dibuat olehnya. Formasi ini dengan susah payah dipecahkan olehnya, dan itu harus dihancurkan oleh dewa. Tubuh Tao setinggi 5 kaki Jiu Wu bergetar, dan bau alkohol menghilang dari tubuhnya, dan dia membuat perhitungan cepat di dalam hatinya. Sejak keponakannya Changshu meminta Jiu Jiu untuk memintanya datang ke jamuan makan, perhitungan ini dimulai. Ketika saya tiba di Little Kiong Peak, saya menggunakan indera abadi saya untuk memeriksa bahwa umur panjang keponakan sedang duduk di sana berlatih. Kian, tanpa sadar saya tidak memeriksa apakah ada kesalahan dalam umur panjang keponakan itu sendiri. Perjamuan itu sendiri adalah penutup, dan balas dendam sebenarnya adalah formasi ini. Karena itu adalah formasi jebakan yang saya buat sendiri, saya melangkah ke formasi jebakan dengan penuh percaya diri, tetapi lupa bahwa anak ini paling suka mengatur formasi rantai. Tapi, terjebak, jadi apa? Jiu Wu duduk bersila, dia benar-benar abadi. Jadi bagaimana jika dia terjebak selama beberapa bulan? Orang ini, begitukah cara dia melampiaskan amarahnya? Jiu Wu tertawa terbahak-bahak, tapi senyum itu tiba-tiba membeku di wajahnya. Yah, panas sekali. Darah di tubuhku sepertinya melonjak gila-gilaan. Aku benar-benar mulai berkeringat di sekujur tubuhku, dan awan energi yang di tubuhku meluas dengan cepat. Oh, tidak, begitulah anggur obat. Mengapa begitu kuat? Jiu Wu merasa seperti tubuh perinya terbakar, napasnya yang cepat seperti menyemburkan api, dan dia mulai berkeringat panas di sekujur tubuhnya. Dia segera mencoba menguras kekuatan obatnya, tetapi ternyata kekuatan obat tersebut telah menyerang pembuluh darahnya. Jiu Wu berdiri dalam sekejap, membungkukkan tubuhnya, matanya penuh kecemasan. Keponakan Changshu, biarkan aku kembali. Tidak, orang ini hanya ingin melihat dirinya berantakan. Mentolerir, harus bertahan. He Jiu Wu sudah menjadi makhluk surgawi setengah langkah, tidak bisakah dia menolak obat ini? Coba pikirkan, Sisi sedang menunggunya di kediaman, dan dia bisa melakukannya ketika dia kembali. Ini bahkan lebih tidak nyaman, dan saya tidak boleh melewatkan kakak perempuan saya. Aku bahkan tidak bisa membodohi diriku sendiri, bola bayangan orang ini masih menyinariku. Dengan santai menghancurkan bola suara dan bayangan di tangannya, Jiu Wu bermeditasi lagi, dan dengan cepat melafalkan mantra menenangkan hati dan mantra memurnikan hati. Setengah jam kemudian, hei, aku akan pergi. Ini masalah rasa dan selera, bagaimana aku bisa menahannya? Umur panjang, paman mengakuinya. Bagaimana kalau tidak menghitungmu lagi? Tidak ada yang menjawab. Jiu Wu berbalik dengan cemas, menekan energi yang keruh dengan seluruh kekuatan surgawinya. Dia berjalan dalam formasi yang terperangkap untuk sementara waktu. Tiba-tiba, dia melihat papan kayu dengan beberapa baris tulisan tangan di atasnya, jadi dia bergegas untuk melihatnya. Ini, sumpah surga, pembukaannya adalah syukur dan sumpah jelas. Sangat kejam. Mulai sekarang, Li Changshu tidak diizinkan untuk mengatur Li Changshu dengan izin murid Xiao Qiongfeng, murid Qi Yuan, dan keponakan Li Changshu. Lakukan apa saja, jangan mengungkapkan informasi apapun tentang keponakan Li Changshu kepada makhluk hidup manapun, artefak magis apapun, atau alat apapun. Jangan, hei, sangat sulit menjadi orang miskin. Isi sumpah ini sangat biasa, rahasiakan saja. Selain itu, jangan membuat pengaturan acak di masa depan.
Konsekuensi melanggar sumpah sangat kejam, Anda akan kehilangan hak Anda. Jiu Wu menghentakkan kakinya dengan cemas, tetapi melemparkan papan kayu itu ke atas tanah. Bagaimana pamanku bisa dipaksa olehmu seperti ini? Pada saat itu, pendeta pendek Tao berbaring perlahan dengan tubuh membungkuk, terus menekan awan energi yang menggertakkan giginya dan bertahan. Sesaat kemudian, Tao pendek meraung dengan mata merah, berdiri, mengambil tanda kayu dan mulai mengucapkan, "Sumpah terima kasih." Surga tiba-tiba terasa, dan ada guntur teredam di langit di atas puncak Xiaoqiong. Setelah mengucapkan sumpah ratusan kata, formasi di sekitarnya perlahan menghilang, dan semua formasi di sekitarnya juga ditutup. Jiu Wu menoleh untuk mencari tetapi tidak menemukan setengah sosok, melompat dengan tergesa-gesa, dan bergegas menuju ke arah puncak Potian. Sisi, kamu tidak boleh mundur, Sisi. Setelah Jiu Wu pergi, Li Changshu perlahan muncul dari rerumputan, mengambil bola bayangannya sendiri, dan menyimpannya dengan hati-hati. Bangun, ayunkan lengan bajumu, dan padukan formasi yang terperangkap ini ke dalam formasi sekitarnya. Berjalan ke papan kayu, Li Changshu tersenyum tenang saat melihat tulisan tangan di papan kayu yang mulai memudar dengan cepat. Selesai untuk saat ini, ... 2 bulan kemudian, kami menyepakati hari untuk berlatih alkimia bersama. Hei, Xiao Soushu, apakah kamu masih memiliki anggur obat yang kamu berikan kepada kakak laki-laki kelimaku? Kakak perempuan keempatku berkata bahwa aku ingin menukar beberapa buku mantra dengan formula anggur obat. Kamu dapat memilih mantranya, masih ada setengah toples di sana. Aku akan memilah formulanya nanti dan membawanya kembali padamu. Pilih saja yang paling kuat untuk mantranya, jawab Li Changshu tanpa mengangkat kepalanya, terus menyortir jamu di tangannya. Jiu mencondongkan tubuh ke sudut, itu dia. Baunya sangat aneh. 2. Nah, begitulah, kata Li Changshu sambil tersenyum. Tepat ketika dia hendak menundukkan kepalanya dan terus bekerja, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, wanita tidak boleh minum anggur ini sembarangan. Ini adalah anggur khusus untuk pria, dan wanita akan mengalami kecelakaan jika meminumnya. Bang! Sebuah sendok kayu jatuh ke tanah dengan sedikit anggur berserakan di dalamnya. Jiu memelototi Li Changshu. Ini, minumlah, apa yang akan terjadi? Bergerak begitu cepat, dahi Li Changshu ditutupi dengan garis-garis hitam, dan dia tidak bisa menahan tawa pahit. Menumbuhkan janggut saja. Mungkin. My senior brother is too steady. Bab 47. Itu hanya janggut panjang. Paman si sangat membuatku takut. Jiu mengambil sendok kayu itu kembali ke tangannya, mengendus anggur di toples di sebelahnya, dan berkata dengan sedikit ketakutan, aku masih berpikir begitu aku akan kehilangan keseimbangan dengan yin dan yang, dan menjadi tidak sehat. Baik itu laki-laki atau perempuan. Li Changshu menggelengkan kepalanya sambil terkekeh, selalu mengagumi pemikiran logis paman kecil itu. Paman, setelah penyempurnaan tungku eliksir ini selesai hari ini, saya mungkin akan mundur selama setengah tahun hingga 1 tahun untuk berlatih sama di True Flame. Saya telah menyiapkan 1 tahun bagian dari anggur itu sebelumnya untuk paman, tetapi hal ini itu adalah tidak baik untuk minum terlalu banyak. Paman, kamu harus minum secukupnya. Ada di rak di sebelah toples anggur obat, di tempat lama. 2. Setengah tahun. Jiu menyimpan kendi itu dan meninggalkan beberapa kosong meletakkan pot anggur di atasnya dengan santai, berjalan dengan tangan di belakang punggung, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun nyala samadhi yang sebenarnya dapat dipraktikkan dari alam pengembalian void, hal ini perlu membakar semangat dan memadatkan api dimulai. Jangan khawatir, jika Anda berlatih mantra sampai Anda kehilangan vitalitas, dan Anda akhirnya membuat diri Anda lemah secara mental, itu akan sangat buruk. Li Changshu mengangguk sambil tersenyum, dan terus mengubur kepalanya dalam memilah tanaman obat. Jiu menguap sedikit bosan, dan bergumam, saya telah terjebak dalam kemacetan selama beberapa tahun terakhir, dan sulit untuk menerobos dalam latihan saya. Tetapi pernah ada saat-saat seperti ini sebelumnya. Saya terjebak dalam kemacetan selama beberapa tahun, dan entah bagaimana saya menerobos. Terobosan di masa depan, Anda akan mundur selama beberapa tahun, mungkin beberapa dekade, dan Anda mungkin tidak melihat saya untuk waktu yang lama. Li Changshu tersenyum dan berkata, guru telah mengambil jurusan dalam Sutra Wu Wei. Aptitude, kamu bisa berlatih di Void Returning Realm. Kasihan, ngomong-ngomong,
saya mendengar dari saudara kelima bahwa tuanmu tampaknya sudah mulai memahami sutra kelambanan. Petik 2. Nah, guru mendapatkan kitab suci yang dikirim oleh Diaken 2 bulan lalu. Li Changshu berkata dengan santai, sebenarnya, dengan mentalitas paman saya, paling tepat untuk mempraktikkan kitab suci tanpa tindakan, tanpa memaksa atau meminta terlalu banyak. Jiu berkedip, Changshu kecil, mengapa kamu berbicara dengan tuan kami dengan nada yang sama? Li Changshu berkata, guru Jiu juga memberi murid-muridnya salinan sutra kelambanan sebelumnya. Bukankah kata-kata ini adalah arti dari kitab suci? Petik 2. Begitulah. Petik 2. Gumam Jiu duduk di pinggir dengan tenang menonton Li Changshu mengatur jamu, dan tanpa sadar menjadi sedikit melamun. Setelah beberapa saat, Petik 2. Li Changshu, yang akan memulai alkimia, menoleh dan melihat ke atas, dan menemukan bahwa pamannya telah tertidur di atas meja, masih bergumam dalam tidurnya. Setelah menjadi abadi, tubuh abadinya bersih, dan bagian tengahnya panjang, rambutnya selalu panjang. Dia halus, hitam dan berkilau jika tidak dirawat. Dia hanya memakai kuncir kuda sederhana, tanpa perhiasan, tanpa riasan, dan dia merasa sangat sederhana dan murni. Setelah tidur, paman kecil itu harus digambarkan sebagai kulitnya halus dan gemuk, hatinya jernih dan jernih. Sayangnya, ketika dia bangun, dia terlalu gelisah. Sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Li Changshu berjalan dengan ringan di luar ruang alkimia, memperhatikan dirinya. Sendiri ikan roh kecil yang dibesarkan di kolam dalam bentuk ikan yin yang menunggu Jiu bangun setelah tidur siang. Lagi pula, saya memiliki sesuatu untuk diminta, dan saya dapat menggunakan kekuatan surgawi murni Jiu untuk membuatnya alkimia, jadi aku tidak bisa terlalu keras pada paman kecilku. Di masa depan, setelah memurnikan eliksir, Li Changshu untuk sementara menutup ruang eliksir, dan hanya membuka formasi dalam jarak 3 mil dari ruang eliksir. Setelah mengirim Jiu pergi, dia pergi ke Linge lagi dan menyuruhnya mundur. Dalam retret ini, Li Changshu akan secara resmi mengembunkan api sama di True Flame, dan itu akan memakan waktu hampir setengah tahun. Linge, yang mengenakan pakaian latihan longgar dan mempelajari teknik menyemprotkan obat di bawah pohon willow, tiba-tiba merasa sedikit bingung. Saudaraku, bukankah kali ini kamu akan mundur di ruang alkimia? Kata, aku akan mengambil rakit kecil nanti dan pergi ke danau untuk mundur, itu akan lebih aman. Linge berkedip sedikit ragu untuk berbicara. Li Changshu meletakkan beberapa botol porselen di tangannya, dan memberitahunya penggunaan dan dosis setiap botol pil. Di bawah pertimbangan terus-menerus di dalam hatinya, Little Linge masih bertanya dengan suara rendah. Saudaraku, sama di True Flame, tidakkah kamu perlu menyembunyikannya? Bukankah mantra ini sangat kuat? Li Changshu mengetuk juniornya kakak di kepala dengan santai, secara alami tanpa banyak usaha. Meskipun keduanya bertatap muka, Li Changshu masih menggunakan metode transmisi suara untuk menjelaskan secara detail. Kamu baru saja berhenti mengajar beberapa tahun ini, dan kamu lupa apa yang aku ajarkan padamu. Sanmai Zhenyan adalah Master Jiu jika itu dianugerahkan. Jika sengaja disembunyikan dan digunakan, itu akan membuat orang lebih curiga. Itu pasti sesuatu yang orang lain tidak bisa pikirkan, tebak, dan tidak akan mengaitkannya dengan informasi yang Anda ungkapkan setiap hari. Linge menjulurkan ujung lidahnya, menundukkan kepalanya dengan patuh untuk diajar. Li Changshu mengeluarkan 2 botol porselen lagi, dan berkata dengan suara, 2 botol ramuan ini diletakkan di depan pintu guru. Saya kewalahan oleh kekuatan ramuan itu. Petik 2. Linge sangat gembira, bukankah guru bisa? Sulit? Li Changshu menggelengkan kepalanya, menghela nafas pelan, dan berjalan menuju hutan, bersiap membuat rakit kecil untuk digunakan selanjutnya. Lan Linge membuka botol batu giok dan menciumnya, dan embusan vitalitas murni mengalir ke wajahnya. Dia menyesapnya dengan ringan, merasa agak berat di bagian atas, dan kembali ke kamarnya dengan linglung, dan dengan cepat bermeditasi untuk melarutkan obat. Li Changshu terkekeh saat melihat ini, menemukan hutan tua, menyingsingkan lengan bajunya dan mulai bekerja keras. 2 hari kemudian, apa yang terjadi? Lan Linge, yang baru saja bangun dari meditasi, bangkit dan melihat keluar melalui jendela kayu. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan napas lembut. Dahinya yang indah ditutupi dengan garis-garis hitam. Sampai jumpa, nanti dapatkan rakit kecil. Petik 1.
Yang bergema di benak saya adalah kata-kata yang diucapkan kakak saya barusan, dan melihat perahu bangunan, kasar, sepanjang 50 kaki yang baru saja diluncurkan di danau, Lan Linge mau tidak mau menepuk keningnya. Saudaraku, apakah Anda memiliki kesalahpahaman tentang ukuran kata? Lan Linge melihat ke bawah kelekukan pakaian latihannya, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Kakak senior Bao, tentu saja. Mereka yang diambil oleh paman senior Jiu Jiu telah kehilangan standar ukuran normalnya. Nyatanya, Li Changshu bukanlah orang yang memperhatikan kesenangan. Saat membuat beberapa gadget, ia lebih memperhatikan kepraktisan. Rakit kecil itu hanya penyambungan kayu sederhana, tanpa ada batasan, sulit dibuat. Dari segi kesulitan produksi memang gadget. Di tempat mundur, harus ada formasi peringatan sederhana, formasi kedap suara, dan formasi anti-deteksi. Dan untuk menempatkan dan menyembunyikan fondasi formasi ini, selalu dibutuhkan ruang. Selain itu, ia memiliki beberapa desain kecil. Bangunan perahu 2 lantai ini memiliki total 7 ruangan dengan ukuran yang sama, setiap ruangan saling berhubungan, dan sebuah bantal ditempatkan di setiap ruangan. Nanti, saya akan mundur sendiri, dan setelah membuka formasi di sekitarnya, saya akan menempatkan beberapa patung kertas di setiap kamar. Jika seseorang menyentuh formasi, pembatasan patung kertas ini akan segera diaktifkan, berubah menjadi sosoknya, yang bisa dipalsukan. Ini adalah produk yang harus dimiliki untuk anti perencanaan. Sayang sekali desain ini masih belum sempurna, dan masih ada 1/7 kemungkinan untuk dibunuh. Linge, aku mulai mundur sekarang. Menerima suara Li Changshu, Lan Linge bergegas ke pintu. Dia melambaikan tangan kecilnya kepada Li Changshu yang sedang berdiri di lacuan. Li Changshu membuat segel dengan tangannya, dan lapisan formasi pada rakit kecil dibuka, menutupi sebagian besar danau di bawah, dan rakit kecil juga menjadi kabur di lapisan film cahaya. Setelah beberapa saat, permukaan air, kabut putih kecil muncul, dan Lan Linge tidak bisa melihat di mana seniornya berada. Li Changshu meletakkan patung-patung kertas di setiap kamar, lalu diam-diam pergi ke kabin terpencil, meraba-raba sebentar di sudut, membuka kompartemen tersembunyi, dan ada air danau yang jernih, mencubit segel ajaib, dan melemparkan ilusi untuk berubah. Seekor ikan roh menyelam ke dalam air tanpa suara, dan melarikan diri ke dasar air, yang juga ditutupi oleh lapisan formasi, hanya menyisakan 7 patung kertas yang tergeletak di berbagai kabin. Alasan mengapa rakit dibuat begitu besar terutama untuk memungkinkan lapisan-lapisan formasi ini menutupi air. Di bawah adalah retret ketiga Li Changshu. Ketika Tuan membawa Linge kecil ke atas gunung, dia mundur ke sini, dan memadatkan api dingin dunia bawah ke Xiao Cheng. Air 5 elemen menahan api, dan mempraktikkan metode api di bawah air sebenarnya adalah cara yang sangat baik untuk mencegah ledakan diri yang disebabkan oleh terlalu banyak pengumpulan ki api. Hanya saja, puncak Xiao Qiong yang semula rimbun dengan pepohonan hijau tiba-tiba gundul. Laut Cina Timur, Istana Kristal. Berani Aoyi. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata liar, tidak menghormati orang yang lebih tua, menghina gengsi klan kita, dan memfitnah kemuliaan klan kita. Apakah Anda tahu apa kejahatan ini? Di aula pangeran kedua yang kosong, Aoyi, seorang anak laki-laki dari klan naga, diikat ke tiang besi dengan rantai dan rantai, matanya tertutup rapat dan kutukan hari itu samar-samar bergema di telinganya. Dia mencibir di sudut mulutnya, menahan rasa sakit yang menusuk di punggungnya, tapi tatapannya setegas hari itu. Aoyi sekarang hanya berpikir bahwa Crystal Palace ini sangat tidak masuk akal dan sangat konyol. Ketika dia berdiri di pesta perayaan hari itu, menghadap ayahnya yang menyipitkan mata dan pura-pura tertidur, dia mengatakan kalimat itu. Anak saya ingin belajar dari guru ke gerbang abadi dan mempraktikkan metode bijak dari 3 agama. Petik 1. Wajah para kepala naga yang kaget, tidak bisa dipercaya, dan dengan cepat terdistorsi. Suara, pemberontakan, rasa malu klan naga, dan kutukan yang tak bisa dijelaskan. Aura kekerasan dari para master naga itu mendorongnya selama 10 tahun, Tuan Naga berumur setahun hampir hancur di tempat. Mereka yang memarahi saya saat itu adalah semua saudara laki-laki ayah saya, atau bahkan naga yang lebih tua, yang memenuhi syarat untuk memarahi saya sebagai keponakan. Sementara para menteri klan Hai dan jenderal klan naga yang bukan dari darah Raja Naga tidak berani berbicara tapi mereka semua menghina dia dengan mata mereka. Pergi memberi penghormatan kepada orang suci akan dianggap sebagai pengkhianatan.
Pergi memuja seorang guru akan dianggap sebagai pemberontakan. Ini konyol, benar-benar konyol. Konyol, Aoyi tidak bisa menahan amarahnya, wajah cantik itu penuh dengan rasa sakit. Pilar besi di belakangnya memancarkan kekuatan dingin, dan es menusuk punggungnya yang putih dan halus satu persatu, membuat Aoyi gemetar kesakitan. Namun matanya masih jernih, dan keteguhan dalam dirinya belum pudar sedikitpun. Beberapa saat yang lalu, Ibu Long baru saja pergi, dan mencoba membujuknya untuk mengakui kesalahannya secepat mungkin. Anakku, hukum keluargaku tidak cukup untuk dipelajari dan digunakan. Harta keluarga saya tidak cukup untuk Anda mainkan. Mengapa Anda harus melakukan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu, dan mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal dan tidak alkitabiah di depan begitu banyak paman di klan? Anda ingin memberi penghormatan kepada keluarga bijak, tetapi Anda tahu bahwa keluarga bijak tidak menerima anak naga kecuali untuk memotong pengajaran. Guru yang menjelaskan ajaran bahkan mengambil naga liar sebagai muridnya saat itu, dan meminjam harta paling berharga untuk melucuti keberuntungan terakhir klan naga kita dan menaruhnya di atas naga jahat ini. Bagaimana mungkin klan mau melupakan penghinaan seperti itu? Anakku, kamu telah dibodohi oleh siapa? Bagaimana mungkin Aoyi tidak mengetahui kata-kata Ibu Suri? Dan bagaimana mungkin dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak? Taois Huanglong, salah satu dari 12 dewa emas, jelas merupakan darah naga leluhur. Dia hanya terluka parah dan jatuh ke pegunungan Kunlun karena kesalahan. Sebelum orang bijak keluar, klan naga malu. Akan hal ini, terputus kontak dengan Huanglong asli, dan menghapus Huanglong asli dari daftar naga. Setelah Guru Sanxing menjadi orang suci, klan naga tidak bisa cukup malu untuk menjilat Huanglong yang asli. Sebaliknya, mereka mulai menyebarkan desas-desus di klan dan menjulukinya sebagai spesies liar. Yang disebut orang suci tidak menerima anak-anak dari klan naga. Setelah Sanxing menjadi suci, sekelompok guru naga membawa naga muda ke Pulau Jino untuk belajar dari guru mereka, dan mereka menghormati orang suci. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Guru Tongtian, yang memiliki ambang batas terendah untuk menerima murid, hanya membiarkan murid terbaik dari klan naga beribadah di bawah murid orang suci, daripada magang langsung dengan orang suci. Ini tidak masuk akal. Aoyi sedikit gemetar, dan cahaya dari pilar besi di belakangnya perlahan melemah. Aku, Aoyi, harus bertahan. Hanya dia, pangeran kedua Raja Naga, yang benar-benar menurunkan postur tubuhnya dan pergi untuk memberi penghormatan kepada Du Xianmen, yang berada di peringkat menengah dan bawah di antara 3 sekte-sekte abadi. Bahkan jika dia tidak bisa berlutut di hadapan Du Xianmen, dan masuk untuk menjadi murid terdaftar, bisa menghancurkan klan naga hanya harga diri yang tidak masuk akal ini yang dapat menghancurkan harga diri mereka yang terdistorsi. Jika penghinaan ini tidak dapat membangunkan klan naga yang mabuk, maka dia akan berdiri di atas semua roh dengan hukum orang suci. Pada saat itu, dia akan datang untuk bertanya kepada para leluhur kuno ini. Apa jalan keluar bagi klan naga? Sambil menarik napas, Aoyi membuka mulutnya dan berteriak. Biarkan aku keluar, aku ingin melihat ayahku. Aku akan pergi ke Du Xianmen untuk belajar dari seorang guru. Di luar aula, sekelompok pelayan dengan wajah berkaca-kaca dan wajah cantik itu penuh dengan kata-kata tertekan, tetapi mereka diblokir oleh tentara naga abadi dan tidak bisa mendekati yang mulia kedua. My senior brother is too steady. Bab 48. 3 bulan kemudian, jauh di dalam Laut Cina Timur, di atas Crystal Palace. Setelah serangkaian insiden, pemberontakan Longxi, syafaat Ibu Naga, Raja Naga memerintahkan penyelidikan menyeluruh. Musisi laut yang bersemangat ikan yang mengajari putra naga disalahkan, diiris di tempat, ditusuk dengan daun bawang, jahe, cuka dan bawang putih. Sayang sekali. Tidak ada mustard di Hong Huang, dan cara sashimi tidak sempurna. Saat ini, Aoyi, pangeran kedua Istana Naga, diikat ke dalam perahu senbei besar dan berlari menuju perbatasan antara Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Selain Aoyi, hanya ada beberapa tentara naga abadi di kapal, dan peri kura-kura dengan semua alis dan janggut putih peri. Kura-kura yang telah pensiun selama bertahun-tahun ini duduk di samping Aoyi, dan mengerang dan membujuk. Yang mulia, mengapa Anda mendapat masalah dengan Du Xianmen kecil itu? Bagaimana dia bisa melakukan Du Xianmen? Bahkan jika Yang Mulia meminta Anda untuk magang, dia tidak akan berani menerima Anda. Dan Anda harus berpikir tentang Yang Mulia,
yang mulia sudah itu adalah untuk mengatasi semua pendapat, menekan semua suara, dan membiarkan Anda keluar untuk menyembah istana orang suci. Kali ini, Menteri Tua mengabaikan wajah dan meminta Yang Mulia untuk memberi penghormatan kepada 3 orang suci dari gerbang itu dan keabadian agung Wu Yunxian. Meskipun keabadian agung ini reputasinya tidak terkenal, tetapi dia menempati urutan pertama di antara 7 dewa Jie Jiao dan pelayan, dan sangat dihormati oleh 3 orang bijak dari Sekte Tao, juga Ao Emas. Anda telah mengambil keputusan. Pastikan, jangan melakukan sesuatu yang serius. Petik 2. Aoyi menoleh untuk melihat ke samping, ekspresinya masih sedikit tidak mau. Tapi bagaimanapun, dia baru berusia 10 tahun, meskipun dia telah diajari telur selama bertahun-tahun, dia baru lahir selama 10 tahun. Kura-kura tua itu terus membujuknya, dan Aoyi perlahan-lahan ragu-ragu. Yang abadi ini, apakah dia memiliki metode sihir seorang bijak? Itu wajar. Guixian ini memanfaatkan kesempatan itu dan mulai memberitahu Aoyi betapa agung Wuyun Great Immortal ini, dan betapa dia menyukai Master Tongtian, tetapi dia memiliki kepribadian yang sangat rendah dan tidak menunjukkan embunnya di luar. Segera, Guixian menghela nafas lagi, dan berkata kepada Aoyi, "Yang Mulia, saya dapat melihat apa yang ingin Anda lakukan, tetapi masalah ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan, dan ini bukan hanya masalah melempar, dan di sana akan ada hasil. Yang baik kesia-siaan itu seperti mimpi, dan mimpi itu sekokoh es, dan tidak ada yang mau bangun darinya. Mulia, siapa penanggung jawab yang duduk di atas klan naga, dan dia tidak bisa bergerak dengan mudah, jika dia tidak bisa bergerak, bangunannya dalam bahaya." Aoyi tampak berpikir, lalu mengangguk pelan. Singkatnya, setelah meninggalkan Istana Naga, dunia prasejarah begitu hebat sehingga sang pangeran dapat bepergian dengan bebas di masa depan. Petik 1. Memuja Dewa Agung sebagai guru, atau mengandalkan statusnya sebagai pangeran Istana Naga, apa alasan rasa malu di Istana Naga? Berapa banyak murid Istana Naga lainnya yang bisa memuja makhluk abadi yang begitu hebat seperti guru mereka? Apa yang dia cari adalah jalan keluar untuk klan naga, bukan jalan keluar untuk pangeran kedua dari Istana Naga Laut Cina Timur saja. Untuk saat ini, stabilkan dulu menteri lama ini, dan mari kita bicarakan di masa depan. Dalam angin laut yang menderu-deru, Aoyi secara bertahap menunjukkan senyuman, bertindak sebagai polos seperti usianya, dan peri kura-kura. Secara bertahap menghela nafas lega. Gerbang Duxian, jauh di dalam hutan lebat puncak Potian, adalah tempat latihan Jiuxian dengan kata Jiuxian. Labu besar Jiu-Jiu melayang kembali dari arah Qiongfeng kecil. Seluruh orang itu sepertinya tidak memiliki kekuatan. Dia berjalan kembali ke gedung kecilnya dengan sedih, lalu duduk perlahan di tangga kayu di depan gedung, tubuhnya perlahan bersandar naik jatuh. Tubuh lemas seperti patung tanah liat yang meleleh, memeluk labu besarnya, berbaring di sana sambil menghela nafas sebentar. Membosankan sekali, Xiao Soushu baru mundur selama 3 bulan, mengapa rasanya seperti 3 tahun telah berlalu, dan tidak ada yang bersamanya. Kami bermain. Nah, kakak senior ditemani oleh senior, dan senior pergi menemani orang lain. Kakak senior dan senior kedua, senior keempat dan senior kelima, senior keenam dan senior ketujuh, akhirnya senior ke-8 harus pergi ke senior ke-9. Saya tidak berharap senior ke-8 belajar dari senior ke-3 dengan memutar siku saya keluar dari Potian Peak. Saya, 9 tua yang menyedihkan, hanya karena saya ganjil, saya harus sendirian dan tanpa pendamping. Tapi aku masih murid tertutup tuannya, sayangnya. Petik 2. Gedung kecil di sebelah jendela didorong terbuka, dan Jiu Si, yang tampak berseri-seri dan terlihat beberapa ratus tahun lebih muda baru-baru ini, mencondongkan tubuh ke depan dan melihat di sisi ini, dan tidak bisa menahan tawa saat mendengar nyanyian Jiu-Jiu. Jiu Si melayang keluar jendela, seperti peri dalam lukisan yang terbang keluar dari lukisan, dan mendarat di samping Jiu-Jiu, duduk di tangga kayu, mengulurkan tangannya dan mencubit ujung hidung Jiu-Jiu. Kakak senior, Jiu-Jiu memeluk Jiu Si dengan punggung tangannya, dan meratap sambil menutup matanya, ikutlah denganku ke Little Qiongfeng, aku akan memainkan Dou Dasen, aku akan memainkan Simulated Immortal Life. Jiu Si terkekeh tiba-tiba, aku menepuk kepala adik perempuanku, kakak perempuan yang bodoh, apakah Xiao Qiongfeng tempat yang bisa aku kunjungi? Petik 2. Kakak senior, kenapa kamu tidak bisa pergi? Malu, ini, mengapa memalukan? Jiu-Jiu memiringkan kepalanya,
kakak senior keempat, apakah kamu salah paham? Xiao Shou dan aku adalah paman dan keponakan murni. Oh, benarkah? Jiuxi menyipitkan mata dan tersenyum, matanya penuh agresif. Tapi Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip, mengecilkan lehernya, tidak, bukan. Petik 2, ya, paman dan keponakan yang murni membuat alkimia dan mengatur formasi bersama setiap hari, bergaul siang dan malam, dan akrab. Petik 2, tidak ada yang namanya keintiman. Dia sakit. Jiuxi tertegun sejenak, dan dengan cepat bertanya, ada apa? Tuan Changshu memiliki penyakit tersembunyi. Ini adalah masalah besar, itu bukan penyakit tersembunyi. Xiao Shou tidak bisa disentuh oleh wanita selain adik perempuan juniornya, atau dia akan berkedut di sekujur tubuhnya. Jiu tertawa dan berkata, kakak perempuan juniornya dibesarkan olehnya jadi tidak apa-apa. Pukulan, tos, del juga dapat diterima. Jiuxi melipat tangannya dan bergumam sebentar, lalu tiba-tiba berkata, bagaimana penyakit ini bisa terjadi? Bisakah Anda menjelaskannya kepada kakak perempuan senior secara detail? Benar, terakhir waktu saya membawa anak kecil saya ketika Shou pergi ke Beisu. Sesaat kemudian, Jiuxi memeluk adik perempuannya yang kesembilan, gemetar karena tawa, dan mengatakan sesuatu di sebelah telinga Jiu, yang membuat Jiu terkejut sesaat, dan kemudian tidak bisa membantu meletakkan tangannya di dahinya. Berani-beraninya orang ini membohongi pamanku. Hei, tenanglah Xiao Jiu, pria seperti ini yang menjaga tubuhnya seperti batu giok adalah harta langka di dunia, kamu tidak boleh melewatkannya. Jiu langsung merasa malu, dan menginjak kakinya dengan marah. Kakak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa mengikuti? Saya akan kembali mundur. Hari, petik 2, oh, ya, aku tidak bisa mundur selama beberapa hari dulu. Jiu menghempaskan dirinya ke loteng, Jiuxi tertawa kecil, dan mengejarnya. Mengapa Xiao Jiu dan kakak keempat sangat pemalu? Kakak senior keempat akan mengajarimu cara berpakaian terlebih dahulu. Petik 2, hei, aku tidak mau. Petik 2, ayo, biarkan kakak senior keempat melihat bagaimana Jiu kecilku sekarang. Kakak keempat, tolong jangan menyentuhnya, aku benci itu, ups. Saat matahari terbenam, tawa dan tawa kedua peri itu melayang-layang. Di gedung kecil sebelah, seorang Taois pendek dengan mata cekung dan wajah kuyu menggelengkan kepalanya, dan membuka formasi di luar menara Jiu. Jiu masih pergi ke Beiju Luzu sebagai penjaga dalam pertemuan pelatihan ini, karena ada masalah kecil terakhir kali ini dia mengirim seorang abadi untuk menemaninya. Namun, kali ini hanya 2 orang yang pergi ke Beisu. Pada hari konferensi pelatihan, Yukin Suanya, kepala murid kontemporer yang baru-baru ini mendapatkan lebih banyak prestise di sekte, juga muncul tepat waktu dalam gaun merah menyala dengan pedang di punggungnya. Tetapi dia menunggu sampai semua orang dibagi menjadi beberapa tim, tetapi dia tidak berpartisipasi dalam pengalaman ini, dan kembali ke gua untuk mundur. Oleh karena itu, 2 murid yang pergi ke Beiju Luzu menerima perlakuan super tinggi dari penjaga rahasia abadi sejati eksklusif satu-satu. Beiju Luzu bolak-balik selama lebih dari sebulan, ditambah beberapa bulan setelah kembali, Jiu saya telah memikirkan tentang apa yang dikatakan saudari senior keempat sebelumnya. Lambat laun, bahkan Jiu yang mengira dia tidak memiliki hubungan lain dengan Li Changshu, mulai ragu-ragu. Mungkinkah dia benar-benar memikirkan Xiao Changshu tanpa menyadarinya? Ini tidak mungkin, meskipun hubungan antara paman dan keponakan sedikit mengasyikkan, tetapi dia selalu menjaga Xiao Changshu sebagai junior, tetapi dia secara tidak sengaja diberi makan oleh Xiao Changshu. Semakin dia memikirkannya, semakin terjerat dia, menjadi sedemikian rupa sehingga bahkan duduk bermeditasi tidak dapat bermeditasi. Beberapa bulan kemudian, ketika bangau kertas yang membawa berita undangan Li Changshu kepadanya untuk membuat alkimia jatuh ke tangannya, Jiu sangat senang hingga dia melompat. Kemudian Jiu terkejut, reaksinya sendiri. Mungkinkah kita benar-benar tertarik pada keponakan kecil yang baru berusia lebih dari 100 tahun? Petik 1. Ada beberapa hal yang hanya bisa kamu ketahui setelah bertanya. Petik 1. Tawa kakak keempat masih melekat di telinganya. Jiu duduk di tempat tidur dan mengerang sebentar, dan akhirnya mengangkat tangannya dan menghancurkan papan tempat tidur. Apa yang kamu takutkan? Tanyakan. Segera, Jiu berganti menjadi kain kabung bersih, dan bergegas ke puncak Xiaoqiong dengan labu besar.
Kali ini Li Changshu akan memurnikan pil beracun dan membuat lebih banyak persiapan untuk pergi melintasi bencana. Ketika Jiu Jiu tiba, Li Changshu telah menyiapkan semua jenis gulma beracun, dan menutupi dirinya dengan lapisan demi lapisan alat pelindung. Setelah Jiu Jiu mengenakan pakaian pelindung besar ini untuk pertama kalinya, dia tidak pernah mendengarkan bujukan Li Changshu untuk memakainya untuk kedua kalinya. Ini membuat Li Changshu harus lebih berhati-hati untuk mengontrol aliran racun erisiplas setiap kali dia melakukannya. Pil racun, agar tidak sengaja melukai paman kecil yang memberikan dukungan Xianli. Selama alkimia, keduanya mengobrol tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seperti biasanya. Tapi hati Jiu Jiu selalu dihantui oleh kata-kata kakak perempuan keempat selama proses alkimia 16 jam, dia ingin berbicara puluhan kali, tetapi dia tidak dapat menemukan konteks yang tepat. Ini hanya sebuah pertanyaan, mengapa begitu sulit untuk mengatakannya? Petik 1. Tidak bisakah aku? Bagaimana mungkin? Apakah kita jenis sapi tua yang makan rumput lembut? Bertanya. Tidak apa-apa untuk bertanya. Jiu menarik napas, mengangkat tangannya untuk meluruskan ujung rambutnya di samping telinganya, dan menatap Li Changshu, yang memusatkan perhatian pada Cheng dan dia menggunakan kekuatan terbesarnya untuk berbicara dengan nada terlemah. Aku, kali ini alkimia, bagaimana penampilanmu? Seperti biasa, sangat bagus, jawab Li Changshu sambil tersenyum di balik topengnya. Paman, kekuatan abadimu sangat membantu. Racun dan sedikit gemetar selanjutnya, Li Changshu segera mengirim kekuatan obat. Jiu Jiu berkedip, dan terus menurunkan volumenya. Kalau begitu, keponakan Changshu, apa pendapatmu tentang aku, Paman? Li Changshu, yang pada saat kritis menjadi seorang alkimia, sepenuhnya mengendalikan sifat ramuan racun, karena dia memakai terlalu banyak anti senjata sihir virus, dan kata-kata Jiu Jiu suaranya terlalu rendah. Aku benar-benar tidak bisa mendengarnya dengan jelas, aku hanya mendengar kata, keponakan, dan, apa kabar. Tapi topik yang telah dibahas sebelumnya sepertinya. Li Changshu mengangguk ringan, dan tersenyum tanpa menoleh ke belakang. Ini sangat kuat dan stabil, dan, yang lebih jarang lagi adalah begitu murni sehingga tidak ada kotoran. Kata-kata itu berhenti, Li Changshu mengerutkan kening, menatap pil beracun yang akan menjadi pil di tungku pil, dan berkata lagi, alangkah baiknya jika aku juga bisa memilikinya. Jiu Jiu membuka mulutnya sedikit, dan seluruh tubuhnya langsung membatu. Dia menunjuk ke arah Li Changshu, tetapi ujung jarinya bergetar hebat. Kamu, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Li Changshu menjawab, ada apa? Apakah ada yang salah? Ada yang salah. Ini sangat kuat, dan yang lebih langka adalah murni, sangat murni sehingga tidak ada kotoran. Kalau saja aku bisa memilikinya juga. Ya, siapa? Apakah ini pengkhianatan besar. Wajah bulat cantik Jiu Jiu langsung memerah, dan rona merah menyebar langsung dari lehernya, dan gumpalan asap putih keluar dari dahinya. Dia mundur setengah langkah dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi apa yang dia katakan gemetar. Dia berbalik dan berlari ke kejauhan, dan setelah 2 langkah, dia langsung terbang ke udara dan terbang menuju puncak Potian. Hah? Tanda tanya. Petik 2. Terganggu oleh angin? Li Changshu menoleh dan tampak sedikit bingung. Hilang, apakah Anda tidak mengambil anggur untuk hadiah hari ini? Kekuatan abadi Paman Jiu Jiu memang sangat stabil, kuat, dan murni. Jika tidak mungkin mencapai langkah menjadi pil pada tahap pertama, menyimpan 8 bahan lainnya yang saya siapkan. Akan sangat bagus jika saya bisa memiliki kekuatan abadi yang jujur dari paman saya, tetapi saya akan melewati malapetaka. Mungkin paman saya salah paham. Li Changshu bereaksi dengan cepat. Itu saja, tenang dan bersiaplah untuk menjadi pil. Hal-hal kecil ini akan dijelaskan nanti. Di antara puncak gerbang Duxian, Jiu Jiu, yang terbang dengan labu besar, meraih labu anggur dari pinggangnya, dan mengangkat kepalanya sebentar, seperti panah terbang, menembak lurus. Itu menabrak hutan di lereng gunung puncak Potian, seluruh hutan sedikit bergetar, dan burung-burung beterbangan. Di bawah pepohonan di hutan, di atas rerumputan dan daun-daun berguguran, peri kecil berkabung berbaring di sana, menutupi matanya dengan tangan rampingnya, muka, sesak nafas beberapa saat. Namun segera, dia menghela nafas lega, dengan sedikit rona merah di wajahnya yang cantik, satu lengan putih dan lembut menutupi dahinya, dan tangan lainnya terangkat untuk menghalangi sinar matahari yang berwarna-warni dari celah-celah di puncak pohon. Ini sangat murni.
benar-benar tidak masuk akal. Dia dengan santai menyentuh tas harta karun dan keluar. Di dalamnya ada gaun peri berwarna-warni yang dibawa oleh kakak laki-laki kelima dan dibuat untuknya oleh kakak perempuan keempat. Apa yang kita pikirkan lagi? Itu keponakanku. Jiu-Jiu dengan cepat membuang tas harta karun itu, tetapi setelah membuangnya sebentar, dia menoleh dan melihatnya lagi. Coba saja, bukan tidak mungkin, asal jangan sampai dilihat orang lain. My senior brother is too steady. Bab 49. Gelombang. Entah kenapa aku merasa sangat jijik. Hei, ini sangat terbuka. Bukankah ini hanya sepotong kain dengan dua helai di belakangnya? Mengenakannya, apakah kotor? Ini bahkan lebih dibesar-besarkan, posisi yang paling penting tidak sepenuhnya tertutup. Kakak keempat mengenakan ini untuk dilihat oleh kakak kelima. Tanda tanya, bangunan kecil itu sibuk sampai siang, ketika dia akhirnya berdiri di depan pintu kamarnya, menekan grendel pintu dengan tangannya yang ramping, tapi dia tidak bisa menariknya untuk sementara waktu. Pergi jalan-jalan saja, ya. Aku baru saja keluar jalan-jalan. Menghembuskan napas ringan, Jiu-Jiu perlahan membuka pintu kayu di depannya, dan melangkah keluar terlebih dahulu dengan sepatu bot kain bersulam biru di kakinya. Dalam sekejap, pegunungan, hutan, dan pedesaan yang diselimuti oleh formasi besar segera menjadi lebih berwarna. Beberapa mata mendengar suara itu dan melihat. Mendengar beberapa ledakan, murid tukang yang membawa air ke ruang alkimia menyelipkan galahnya, dan murid tukang yang sedang membersihkan rumput liar di taman bunga menjatuhkan cangkulnya, dan gadis itu yang membawa beberapa botol ramuan membuang nampan di tangannya. Batuk, Jiu-Jiu berdeham, meletakkan tangannya di belakang, dan mengambil setengah langkah ke depan, lalu tanpa sadar mengangkat dadanya dan mengangkat kepalanya, tatapannya menyapu kemana-mana dengan tenang. Beberapa murid laki-laki buru-buru menundukkan kepala mereka tidak berani melihat lebih jauh, tetapi diam-diam mengangkat kepala mereka untuk beberapa pandangan. Ada seorang anak laki-laki yang baru saja tiba di gunung belum lama ini, dan wajahnya memerah tanpa alasan. Ini bukan masalah besar, bukankah semuanya sama? Ini tidak keterlaluan, dan menutupi lebih dari biasanya dengan rok pendek dan kemeja. Jiu-Jiu menjilat bibirnya dengan ujung lidahnya, ragu-ragu di matanya, tetapi masih dengan cepat mengambil keputusan, dan dengan santai memanggil labu besar yang hampir lupa dia keluarkan, dan mengubahnya menjadi panjang 10 kaki. Dia ingin membiasakan diri untuk duduk di atasnya, tetapi ketika dia memikirkan pakaiannya saat ini, tubuh bagian bawahnya ditutupi rok panjang merah muda dengan tekstur yang tidak diketahui, dan rasanya canggung untuk duduk mengangkang. Jadi, dia mengumpulkan roknya, dengan lembut mengayunkan kedua kaki gioknya, duduk menyamping di depan labu besar, dan bangkit dari langit. Saat dia terbang keluar dari Potian Peak, dia melihat seorang tao pendek dengan dua kaki hitam, mata menginjak awan putih, memegang buku di tangannya, dia melayang perlahan. Jiu-Jiu segera menghentikan labu itu, memberkatinya dengan kekuatan abadi, dan batuk dengan sengaja. Batuk, batuk, batuk. Jiu yang lewat mendongak dan tersenyum sopan pada Jiu-Jiu. Jatuh dari lereng gunung puncak Potian. Jiu-Jiu tertegun sejenak, lalu memutar matanya, dan terus terbang ke depan di atas labu. Tapi Jiu, yang sudah jatuh ke dalam formasi, tiba-tiba menoleh. Baru saja aku sepertinya telah melihat. Adik perempuan, tidak? Adik perempuan telah mengenakan pakaian itu selama ratusan tahun. Bagaimana dia bisa berubah menjadi gaun seperti itu? Mataku, silau, akhir-akhir ini aku sangat menderita. Tapi untungnya, kakak senior akhirnya mundur bagaimanapun juga, itu bisa menambah vitalitas. Sambil mendesah, Jiu terus mempelajari volume 32 metode budidaya Yuan dan penguatan Qi di tangannya, dan berjalan menuju bangunan kecilnya. Begitu dia memasuki rumah, pendeta pendek Tao itu mencium aroma peri yang tersisa, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Respon fisik murni. Dia memiliki cinta yang dalam untuk kakak perempuan keempatnya, dan cintanya lebih kuat dari emas, dan dia sama sekali tidak takut sama sekali. Jiu memikirkan penampilan heroiknya selama periode waktu ini, dan segera menunjukkan senyum pengertian. Sejak meminum anggur naga beracun yang disiapkan oleh keponakannya Li Changshu, meskipun pinggangnya telah melunak, kepercayaan dirinya di depan kakak perempuan seniornya meningkat. Hubungan antara pasangan Tao menjadi lebih harmonis, dan kehidupan berkultivasi Taoisme dan umur panjang menjadi sedikit lebih menyenangkan dan penuh warna. Artinya, terakhir kali saya diejek oleh pria ini,
hati saya selalu sedikit kesal. Jiu mengerang, duduk di belakang meja melamun. Dengan cara yang lain, kembali ke pengobatan yang lain. Kembangkan ramuan yang mirip dengan anggur ini untuk memancingnya ke dalam masalah. Mungkin orang ini benar-benar bisa menahan diri dan tidak akan malu. Lalu, biarkan Xiao Jiu pergi untuk membantu menyulut api. Tidak, tidak. Apakah ini bantuan atau tipuan? Jika saudari junior tidak melawan, maka itu akan menjadi kerugian besar. Kecerdasan dan keberanian bertarung dengan pria ini dibatasi oleh sumpah saat ini, dan banyak jalan yang hilang, tetapi ini juga lebih menarik. Kamu pencuri kecil, tunggu saja, orang miskin akan selalu menemukan celahmu. Petik 2. Sungguh, beberapa orang yang saya temui di jalan memandang orang lain dengan mata yang aneh, sehingga mereka tidak takut dipukuli. Petik 2. Saat terbang di atas Little Kiong Peak, Jiu mau tidak mau bergumam dengan kedutan di mulutnya. Labu besar jatuh perlahan, dan indera surgawi memindai semua bagian Kiong Feng kecil, dan menemukan bahwa Li Changshu sedang memberikan ceramah kepada Lan Linge. Mengedipkan matanya dengan ringan, Jiu dengan sengaja menyembunyikan fluktuasi auranya, ingin melihat bagaimana reaksi kemunculannya yang tiba-tiba terhadap saudara laki-laki dan perempuannya. Bukankah seharusnya Anda takut? Jiu Xiu mengerutkan kening, merasa sedikit tidak berdaya. Diam-diam mendekati gubuk, saya mendengar suara yang jelas dari kejauhan. Roh pingsan, dan Tao terwujud di dalamnya. Qi kembali ke Songhai, dan memadat di dalam jiwa. Di antara kalimat-kalimat ini, hal yang paling sulit untuk dipahami sebenarnya adalah Qi yang kembali ke Songhai. Qi di sini tidak mengacu pada mana yang telah Anda kultivasi, juga tidak mengacu pada Qi bersih atau keruh, tetapi mengacu pada esensi bawaan yang telah Anda simpan di dalam diri Anda. Ini adalah harta karun yang dibawa dari rahim ibu, dan sangat penting bagi penyuling Qi. Petik 2. Di dalam rumah, Li Changshu sedang duduk di kursi berlengan dengan postur tubuh yang sangat santai, sementara Little Linge duduk bersila di futon dan mendengarkan dengan seksama. Jiu berjingkat ke pintu rumah, berbalik, mengangkat tangannya seperti cakar harimau, berteriak, "Ulah," dan bergegas masuk. Little Linge, yang duduk di sana dengan mata terpejam, tidak bisa menahan tawa, sementara Li Changshu meletakkan kitab suci di tangannya tanpa daya, dan menatap Jiu yang tiba-tiba berganti pakaian dengan senyuman. Jiu melotot dan berkata, "Mengapa kamu tidak takut?" "Oh, aku ditakuti oleh paman." Linge kecil berpura-pura bingung dan berbisik, tetapi saat dia menoleh, Xiao Zui menghela nafas kagum. "Paman kecil, kenapa kamu tiba-tiba memakai rok panjang? Apa yang salah? Tidak bisakah kamu?" Jiu diam-diam mengamati reaksi Li Changshu, dan berbalik di depan Little Linge. Rok dan rambutnya sedikit berkibar, memenuhi ruangan dengan aroma yang samar. Linge juga diam-diam memperhatikan reaksi kakak laki-lakinya saat ini, dan ketika dia menemukan bahwa kakak laki-lakinya mengangguk sambil tersenyum, dia sedikit lega dari lubuk hatinya. Ada baiknya kakak senior tidak terkejut. Linge tertawa kecil dan berkata, "Tentu saja bisa. Paman Si biasanya sangat cantik, tapi sekarang dia bahkan lebih mempesona. Aku bahkan tidak berani naik awan dengan Paman Si." Jiu mengedipkan mata pada Li Changshu. "Xiao Changshu, bagaimana menurutmu?" "Bagus sekali," Li Changshu mengangguk memuji. "Ketika seorang wanita yang memiliki hubungan baik dengannya, seperti dua orang di depanku, adik perempuan dan paman junior, tiba-tiba berganti pakaian baru, menambahkan perhiasan baru, dan tampak memohon pujian. Pria sebenarnya tidak boleh pelit dengan pujian. Tapi berpikir mungkin ada kesalahpahaman kemarin." Li Changshu menambahkan, "Hanya dengan melihatnya tiba-tiba, saya mungkin tidak terbiasa." Petik 2. Selain itu, Linge menghela nafas dari lubuk hatinya, kakak laki-laki masih seperti ini. Sangat sulit untuk dekat dengan kakak laki-laki yang ingin menutup semua sebab dan akibat. Benar-benar merepotkan. Linge segera menunjukkan senyum tipis, berinisiatif untuk membungkuk, dan berbisik di telinga Jiu, "Paman, apakah ini pertama kalinya kamu memakai gaun seperti ini?" Jiu buru-buru berkata, Iya, aku tiba-tiba ingin untuk mengubah gaya berpakaian, itu saja." "Riasan ringan lebih cocok untuk gaun seperti ini." Linge membisikkan sesuatu di sebelah telinga Jiu. Mata Jiu berbinar, dan dia menarik Linge ke samping di belakang layar. Melihat ini, Li Changshu menggelengkan kepalanya sedikit, mengambil secarik kertas dan terus membaca, mendengarkan suara berbisik,
memikirkan sesuatu di dalam hatinya, ekspresinya tidak banyak berubah. Tidak lama kemudian, di tengah pujian Linge yang terus-menerus, Jiu Jiu keluar dari balik layar lagi, menatap Li Changshu dengan penuh kemenangan. Bagaimana? Li Changshu mendongak, dan senyumnya menjadi lebih intens. Pada saat ini, tuan kecil itu tampak seperti orang yang berbeda, merias wajah dengan cerdik, dengan hati-hati mengecat sudut alis, sedikit mewarnai perona pipi, membasahi bibir merah, rok dan jaket, dan awan melingkar ekor burung phoenix, sedikit lebih dari sebelumnya halus, menambahkan sedikit feminitas pada wanita. Itu benar, Li Changshu mengacungkan jempol. Di antara wanita yang pernah saya temui, dia pasti 3 teratas yang paling cantik. Tentu saja itu benar, Paman Si salah memahami pesonanya sendiri. Li Changshu tersenyum, Paman Si, ketika kamu biasanya tidak berdandan, kamu sudah menjadi objek kekaguman dari banyak murid laki-laki di sekte. Bah, apa ya? Jiu Jiu memutar matanya, tetapi sudut mulutnya tidak bisa berhenti sedikit terangkat, dan dia berkata dengan tenang, aku tidak terlalu peduli tentang ini, lagi pula, berkultivasi Taoisme dan umur panjang adalah masalah serius. Don, jangan bicara tentang itu, apakah kamu masih ingin memberi kuliah? Jika kamu tidak memberi kuliah, mari kita bertarung bersama. Li Changshu berkata, bagaimanapun, kuliah adalah bisnis. Paman guru jarang ada di sini. Linge segera memeluk lengan Jiu Jiu dari belakang, Do Dasen. Li Changshu tidak bisa menahannya dengan satu tangan di dahi. Mengapa jarang datang ke sini rata-rata 7 atau 8 kali sebulan? Jiu Jiu dengan tegas setuju, Do Dasen. Oke, jarang kamu begitu bersemangat. Aku akan menemukan kesempatan untuk menebus Linge nanti. Petik 2. Li Changshu menggelengkan kepalanya. Ketika dia duduk, Jiu Jiu merasa sedikit canggung, jadi dia meminjam gubuk jerami Li Changshu di sebelah, dan mengganti kembali ke blus linen dan rok pendeknya yang paling nyaman, dan mengganti sepatu bersulam dengan sandal jerami khusus yang lembut dan nyaman, yang meleleh, menghilangkan memar di wajahnya riasan ringan. Rumput ini bukan rumput biasa, ini juga rumput peri yang dibudidayakan dengan hati-hati oleh Jiu. Masih jauh lebih nyaman. Sebelum meninggalkan gubuk, hati Jiu Jiu menggemakan kata-kata Li Changshu barusan. Kecantikan jelas merupakan 3 teratas. Sudut mulut Jiu Jiu terangkat tanpa sadar, dan dia bergumam, orang ini benar-benar pengkhianat, dia berani mengatakan hal-hal seperti itu. Membuka pintu, Jiu bergegas ke pondok jerami di sebelah seperti angin, dan tidak ada tempat untuk terlihat untuk waktu yang lama terdengar suara berebut. Pegang masternya, double, super double, master dari game ini adalah Linge, dan paman serta aku adalah Xiao Xian. Super ganda, sejauh ini ada 12 batu roh. Ayo pergi, Linge kecil. Pamanku punya 17 kartu, bisakah kamu mengalahkanku hari ini? Di tengah malam, Li Changshu meninggalkan pondok dengan miliknya tangan di belakang punggungnya. Baik paman junior dan saudari junior minum anggur, dan saat ini mereka tertidur lelap di tempat tidur lagi. Dia bertanggung jawab untuk menutup pintu dan membuka pertempuran, agar tidak terlihat oleh orang lain ketika mereka berdua berada dalam kekacauan di pagi hari. Setelah kembali ke ruang alkimia dan memasuki ruang rahasia bawah tanah, Li Changshu duduk di kasur di sudut, memejamkan mata dan berkonsentrasi, memegangi Yuan Guiyi dengan tangannya. Di antara kedua telapak tangan, sekelompok api oranye merah perlahan mengembun, dan kemudian diserap ke dalam tubuh, dan mulai berenang perlahan, menempa jiwa aslinya dan tubuh Tao. Bunga teratai 9 kelopak yang mekar perlahan mekar di sekelilingnya. Berputar. Bunga teratai ini seukuran kepalan tangan saat ini, garis-garis di atasnya sangat jelas, Tao yang terkandung di dalamnya juga telah mendekati kesempurnaan, dan sajak Tao yang misterius tidak jelas dan tidak pasti. Namun, dia masih merasa ada beberapa kekurangan. Dia enggan melangkah ke alam ke-9 pengembalian Dao untuk waktu yang lama. PS, ruang teks khusus untuk acara besar. Grup teman buku telah dibentuk, dan nomor grup ada di pengantar gelombang. Saya akan terus berbagi proses kreatif dan beberapa inspirasi kecil di grup, dan membual dan kentut dengan para pembaca. Siapapun yang suka mendiskusikan buku ini dipersilakan untuk datang dan melakukannya, hanya selusin orang. My senior brother is too steady. Bab 50. Di pagi hari, Linge, yang sedang tidur nyenyak, terguncang dengan kuat. Sebelum dia bisa pulih sepenuhnya, dia mendengar Jiu Jiu berteriak dengan penuh semangat. Hahaha, kemacetan tuanku pecah sendiri.
Linge kecil ingat untuk memberitahumu senior kakak berkata, aku akan kembali ke retret dulu. Oh, apakah itu akan pecah setelah tidur? Lan Linge menjawab dengan bingung, dan ketika dia membuka matanya, dia melihat Jiu Jiu mencari sepatu seluruh lantai. Pada saat ini, semangat paman kecil itu cukup terangkat, dan basis kultivasinya sekali lagi mengambil langkah kecil menuju negeri dongeng, bergegas keluar dari gubuk jerami, melompat ke atas labu, dan bergegas menuju puncak Potian. Ingatlah untuk memberitahu kakak laki-lakimu bahwa aku akan kembali untuk membantunya membuat alkimia ketika aku meninggalkan Bea Cukai. Lan Linge tinggal di samping tempat tidur sebentar, menguap 2 kali, dan berjalan ke meja rias. Memikirkan hal sepele yang dilakukan paman kecil ini kemarin, Linge tersenyum kecil, lalu menghela nafas pelan. Setelah menjadi peri, saya benar-benar merasa nyaman. Saudari muda, transmisi suara memasuki telinganya, dan Linge tanpa sadar menjawab, ya. Li Changshu melanjutkan transmisi suara, saya mendengar apa yang dikatakan Tuan Paman. Saya akan mundur selama sekitar 3 bulan. Keluar untuk sementara. Apakah Anda memiliki pil yang Anda butuhkan? Perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 3-5 tahun sebelum Anda dapat kembali. Petik 2. Kakak laki-laki, apakah Anda akan kehabisan untuk mengatasi bencana? Lan Linge sangat gembira pada awalnya, dan kemudian sudut mulutnya terengah-engah. Kegembiraan itu alami untuk kakak laki-lakinya, dan alasan ketidakbahagiaannya adalah karena butuh 3-5 tahun untuk kakak laki-lakinya pergi, keluar, dan dia sudah lama tidak melihat kakak laki-lakinya sejak dia naik gunung. Aku tidak butuh apa-apa, Kak, jaga dirimu saja, gumam Lan Linge pelan. Ada sedikit tawa dalam transmisi suara, dan Li Changshu mengingatkan lagi, saya akan membangunkan guru ketika saya pergi, tolong jangan dikurung dalam beberapa tahun terakhir, guru. Ingatlah untuk tidak berlarian, dan ingatlah milik. Saya instruksi sebelumnya setiap saat. Dari lubuk hatiku, jangan ceroboh dan diintimidasi. Petik 2. Aku tahu, kakak senior, belum terlambat untuk membicarakan hal-hal ini setelah kamu keluar dari Bea Cukai, kakak senior. Lan Linge memutar matanya, bukankah kamu ingin menyelinap pergi secara langsung? Li Changshu tertawa, tetapi tidak melanjutkan berbicara. Dia menundukkan kepalanya dan melirik sinar cahaya biru di telapak tangannya. Dia tidak menyangka bahwa kembali ke alam ke-9 Dao datang jauh lebih awal dari yang dia harapkan. Pada saat ini, di ranah daunnya, ada dorongan untuk mengebor ke atas seperti jamur setelah hujan musim semi, tapi untungnya dia bisa menahannya. Setelah bergegas ke alam ke-9 pengembalian Dao, dia kemungkinan akan menghadapi malapetaka secara langsung. Soal melintasi bencana juga harus dimasukkan dalam agenda. Keluar untuk menyeberangi malapetaka adalah rencana yang dibuat Li Changshu sejak lama. Pertama, dia tidak ingin mengekspos kultivasinya, dan kedua, dia tidak ingin orang melihat bencananya. Lagi pula, melintasi malapetaka adalah urusannya sendiri, dan susunan perlindungan gunung tidak berpengaruh sama sekali. Menemukan tempat tersembunyi di luar untuk selamat dari malapetaka sebenarnya hampir sama dengan melintasi malapetaka di dalam pintu. Tapi butuh usaha untuk keluar dari gerbang gunung dengan mulus. Li Changshu menghela nafas pelan. Untungnya, ada ikan. Sekte Duxianmen memiliki aturan ketat, tetapi kebanyakan dari mereka adalah untuk murid yang belum menjadi abadi, menahan perkataan dan perbuatan mereka, mendesak mereka untuk berlatih, dan melindungi keselamatan mereka. Li Changshu terdaftar dalam buku murid Duxianmen sebagai pemurni Qi tingkat 2 pengembalian Void yang sangat baik, dan ada batasan yang cukup ketat untuk keluar. Ini juga salah satu alasan mengapa dia memilih pergi ke Beizu untuk mencari obat di konferensi pelatihan. Dan untuk dapat keluar mengatasi malapetaka kali ini, Li Changshu telah menyiapkan alasan untuk pergi ke Balai Baifan untuk melamar keluar semua murid dari para murid dapat kembali ke rumah untuk mengunjungi kuburan sekali. Begitu Anda masuk ke gerbang peri, Anda tidak memiliki ikatan dengan dunia sekuler, dan Anda harus memutuskan kontak sepenuhnya. Namun hati manusia tumbuh dari daging, dan hati Dao juga mengalami bencana duniawi. Orang bijak dari umat manusia menganjurkan kesetiaan, kebenaran, bakti, dan mendidik semua orang dengan ini. Meskipun pemurnian Qi keluar dari dunia sekuler, mereka harus pergi mengunjungi kuburan dan memberi hormat kepada orang tua mereka yang melahirkan mereka. Dalam hal ini, Duxianmen telah belajar dari banyak sekte besar di Tiongkok, dan telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Jika seorang murid pendatang baru yang datang dari dunia biasa memasuki sekte,
akan ada diaken sekte luar yang berdedikasi di sekte yang akan menjaga orang tua dari murid baru setiap 10 tahun, memberi mereka harta emas dan perak seumur hidup, dan berbicara untuk mereka bagaimana keadaan para murid di sekte. Mereka juga akan memberikan beberapa obat untuk menyembuhkan penyakit dan jimat untuk menghindari bencana, tetapi itu tidak akan membantu mereka memperpanjang umur mereka. Ada angka pasti dalam hidup dan mati, dan takdir terbatas, dan para Duxianmen tidak ingin terlibat dalam terlalu banyak karma yang tidak perlu. Setelah orang tua murid meninggal, murid akan diberitahukan di sekte, dan murid akan diizinkan kembali ke kampung halamannya kapan saja selama 3 tahun. Untuk menjaga makam orang tuanya. Di bawah asuhan Duxianmen, mereka hanyalah orang tua dari penggembala nomaden biasa di suku nomaden di Nansu. Li Changshu sebenarnya tidak memiliki banyak kesan tentang orang tuanya dalam kehidupan ini, lagi pula, dia dibawa ke atas gunung oleh tuannya di tahun-tahun awalnya. Ketika dia menerima pemberitahuan dari pintu, Li Changshu ingin segera pergi untuk menjaga makam, tetapi karena dia sedang bersiap untuk keluar untuk menyeberangi bencana, dia untuk sementara menahannya. Tapi masih ada sedikit masalah di sini. Selama 3 tahun menjaga makam, jika diaken dari sekte luar yang berkeliling melewati kampung halaman murid itu, mereka harus pergi dan melihat bagaimana keadaan murid itu. Untuk ini, Li Changshu juga bersiap, dan dia telah bertanggung jawab atas Balai Baifan sejak awal. Para tetua, dari urusan murid berkenalan satu sama lain. Teman sejati ikan, penatua ini bukan penatua itu. Sebagian besar tetua Baifan Hall adalah orang tua sejati di sekte, seperti tetua G, yang bertanggung jawab untuk menangani urusan internal dan eksternal tetua. Sebenarnya dari sekte Duxian berlatih di berbagai puncak, dan tidak peduli dengan hal-hal sepele. 3 bulan kemudian, Li Changshu membangunkan tuan yang sedang retret, dan berkata bahwa dia akan kembali ke kampung halamannya untuk menjaga makam, agar tuan menjaga adik perempuan juniornya. Pendeta Tao Tua Qi Yuan secara alami setuju, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Dia juga menyarankan Li Changshu untuk melepaskan kekhawatiran duniawi lebih awal dan berkonsentrasi pada jalan abadi. Lan Linge sedikit enggan, dan bertanya dengan suara rendah, "Bolehkah aku menemanimu menjaga makam juga?" Petik 2. Tebak? Li Changshu menyipitkan mata dan tersenyum, dan Lan Linge langsung tahu jawabannya. Dia menundukkan kepalanya dan menjawab. Di antara gunung dan sungai, awan dan kabut, saat kita mengucapkan selamat tinggal. Li Changshu menangkap beberapa ikan roh di danau, menaruhnya di lengan bajunya, dan terbang menuju puncak Potian di atas awan. Lan Linge sedang berdiri di danau. Berdiri di tepi danau dan diam-diam mengawasi punggung kakak laki-lakinya, dia melafalkan kalimat, "Selamat melintasi malapetaka," di dalam hatinya, dan menunggu setengah hari sebelum kembali ke pondok jerami untuk berlatih. Ketika dia tiba di Baifan Hall, Li Changshu menemukan seorang penatua yang dia kenal dengan baik dan berkata bahwa jika dia ingin kembali ke kampung halamannya untuk mengunjungi makam, penatua Wei yang bertugas hari ini langsung setuju. "Umur panjang, aku ingat rumahmu berada di wilayah timur Laut Nansu. Kebetulan seorang diaken di pintu akan pergi ke Nansu besok untuk menangani tugas. Biarkan dia membawamu bersamamu." Petik 2. Ini, Li Changshu mengambil beberapa roh dari lengan bajunya ikan itu keluar. "Penatua, ada sesuatu yang harus saya lakukan, saya benar-benar ingin Anda mengkhawatirkannya." Petik 2. "Kamu anak kecil?" Tetua Wei tersenyum tiba-tiba, mengambil ikan roh yang dibungkus dengan polo air, dan mengambil satu porselen keluar dari tangki, masukkan ikan roh ke dalamnya untuk pemeliharaan sementara. Setiap orang memiliki kesukaannya masing-masing, beberapa orang suka minum, dan beberapa orang suka makan makanan yang enak, terutama yang sangat sulit dibiarkan dan sangat enak. Penatua Wei tersenyum dan berkata, "Katakan padaku, apa rencanamu?" "Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk berlatih di Nansu selama beberapa tahun," kata Li Changshu dengan suara rendah. "Tidak bisakah kamu membiarkan diaken datang kepadaku? Periksa di kampung halaman saya, dan jangan biarkan diaken membawa saya ke sana." Petik 2. "Oke, ayo pergi." Penatua Wei mengambil slip bambu di depannya. "Saya baru saja menyelamatkan sepotong bambu. Anda adalah bibit yang baik untuk membudidayakan keabadian, dan Anda memiliki masa depan yang cerah. Ingat, jangan membuat masalah, jangan melanggar aturan sekte, dan jangan lewatkan kemakmuran dunia sekuler, dan tertipu oleh dunia." Li Changshu menjawab berulang kali, menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih, Penatua, karena telah membantu saya." Petik 2. "Ini hanya masalah kecil, pergi."
pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Penatua Wei melambaikan tangannya, menyerahkan sebuah jimat giok bahwa muridnya pergi ke Li Changshu, dan menyuruh Li Changshu untuk berhenti berkeliaran di tempat-tempat di mana ada banyak orang di dunia, agar tidak tertangkap oleh dunia udara keruh mempesona Dauji. Kepedulian sesepuh terhadap Li Changshu tidaklah salah. Setelah bertahun-tahun, Li Changshu juga memberikan ratusan ikan roh. Seringkali ada murid di sekte yang kembali ke kampung halamannya dengan menyapu kuburan, mengembara di dunia selama beberapa tahun, dan ditangkap oleh diaken di sekte tersebut. Menahan pembayaran bulanan, Penatua Wei sudah lama terbiasa dengan hal ini. Beberapa ikan roh, jika sesepuh tidak mencatat kepergiannya mengunjungi kuburan, tentu saja tidak ada diaken di pintu yang akan pergi untuk memeriksanya. Dari sudut pandang Penatua Wei, ini tidak lebih dari seorang murid muda yang ingin pergi ke dunia sekuler untuk bersenang-senang, yang bukan masalah besar. Tetapi bagi Li Changshu, ini juga sangat penting dan harus dicapai, sebuah langkah kecil dalam rencana melintasi bencana. Meninggalkan puncak Potian, dia terbang ke selatan di atas awan, dan tiba di gerbang gunung tidak lama kemudian. Mengambil token giok, dia berkata bahwa dia akan kembali ke kampung halamannya untuk menyapu makam. Yang abadi yang bertugas menjaga gerbang gunung juga menyuruh Li Changshu untuk berhati-hati di luar. Li Changshu berterima kasih padanya 2 kali, dan terbang keluar dari gunung gerbang di awan. Ribuan mil di sekitar gerbang gunung sebenarnya adalah tanah Duxianmen. Beberapa tambang urat spiritual penting di dalam gerbang tersebar di wilayah selatan. Li Changshu terbang sejauh 2000 mil di atas awan dan mendarat di hutan setelah mengamati di sudut hutan yang tersembunyi selama 2 hari. Dia memastikan bahwa tidak ada yang diam-diam mengikutinya, jadi dia melepaskan diri dari tanah dan melarikan diri ke selatan. Sepanjang jalan, dia menggunakan pelarian bumi di setiap gunung, dan pelarian air di atas air. Dia bertemu penyulingki yang bertarung dalam seni bela diri, menghadapi monster gunung yang bertarung di antara mereka sendiri, bertemu paman dan ipar perempuan untuk kesenangan, dan menyaksikan ribuan manusia berkelahi dalam kekacauan. Berjalan dan melihat, langkah kakinya tanpa henti. Li Changshu seperti hantu yang tidak dapat ditemukan siapapun, dan telah melakukan perjalanan ribuan mil, satu demi satu. Setengah bulan kemudian, di timur Laut Nanbuzu, jauh dari Dongsheng Senzu sebuah padang rumput tidak jauh. Menurut informasi yang diberikan oleh pintu, Li Changshu berhasil menemukan makam orang tuanya di lereng bukit. Makam tersebut telah diperbaiki dengan hati-hati, dan sepertinya banyak harta benda yang dihabiskan. Ada tanda Duxianmen di sudut batu nisan, dan tulisan, umur panjang putra tertua. Banyak rumput liar tumbuh di depan kuburan, jadi Li Changshu mengeluarkan pisau pendek dan membersihkan area di sekitar kuburan dengan hati-hati. Kemudian saya berlutut di depan batu nisan, mempersembahkan melon, buah, daging, dan ikan yang disiapkan di jalan, membakar 2 gulungan kertas kuning, meletakkan 3 tiang wewangian di atasnya, bersujud 4 kali, dan kehilangan ikatan di hati saya. Kemudian, dia menemukan sudut yang tidak mencolok tidak jauh dari kuburan orang tuanya dalam kehidupan ini, dan bermeditasi di dalamnya untuk berlatih, yang dapat dianggap sebagai menjaga kuburan kedua sesepuh. 7 hari kemudian, Li Changshu siap untuk memulai perjalanan lagi, bergegas ke tempat yang dia pilih sebelumnya untuk melewati kesengsaraan. Di mana Anda memilih? Sebenarnya di Laut China Timur, tapi di Laut China Timur di bagian Nanfangbusu. Karena berada di dalam perbatasan dunia sekuler, hanya ada sedikit pemurnian Qi di sana, udara keruh dunia sekuler bercampur, dan hanya beberapa setan kecil yang menjadi penyebab bencana, sebagian besar keberuntungan umat manusia. Dikumpulkan di dunia sekuler Nanbubuzu, takut akan bertabrakan dengan keberuntungan umat manusia, istana naga juga tidak ada garnisun. Di ujung dunia sekuler, di lautan luas, menemukan pulau yang tersembunyi dan tidak mencolok adalah tempat terbaik untuk melintasi bencana. Dari gelang di lengan bajunya, Li Changshu mengeluarkan kantong harta karun bertanda kata, di 12, dan mengeluarkan seikat pensil alis dan bedak, serta bahan kosmetik yang telah dipikirkan dan dikembangkannya. Setelah itu, lelaki tua, 2 untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai menyamar dengan hati-hati. Ada beberapa prinsip dasar untuk menyamarkan tubuh dan penampilan, menurut Li Changshu, menggunakan kebutaan atau ilusi masih jauh dari cukup. Dia perlu menggunakan metode fisik seperti makeup untuk mengubah penampilannya terlebih dahulu, kemudian memakai masker sutra pelembab ultra tipis khusus,
dan kemudian menggunakan trik untuk berubah menjadi orang tua, dan kemudian melakukan ilusi. Dalam hal ini jika seorang ahli melihat melalui dua lapisan kamuflase, dia tidak bisa melihat penampilan aslinya. Sebagian besar praktisi Qi yang berjalan di luar menggunakan penutup mata, yang tidak biasa. Setelah lama berbenah, Li Changshu berubah menjadi lelaki tua berwajah dingin, dan diam-diam melarikan diri, mencari tempat untuk mundur ke Laut Cina Timur. Pada saat yang sama, di persimpangan Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur, terdapat sebuah pulau peri berbentuk dao yang dikelilingi oleh cahaya peri. Di sebuah kolam harta karun di sudut Xiandao, Island Pet, seekor naga hijau kecil sepanjang beberapa puluh kaki, perlahan-lahan mengamati sekeliling dengan matanya yang keluar dari air dengan serangkaian gelembung, mata lengkeng. Menyipit agak, sangat bagus. Petik 1. Itu adalah hari ketika Daluo Jinxian berkhotbah lagi, dan para dewa yang berlatih di dekatnya semuanya pergi untuk mendengarkan khotbah. Saya khawatir Anda tidak dapat membayangkan bahwa sejak sang pangeran berusia 6 tahun, dia sudah hafal 4 lautan. Sejak saat itu, ia menuju ke Nanbuzu, dan menuju Dongsheng Shenzhou di sepanjang pantai Nanzhou, menggunakan udara dunia yang keruh untuk menutupi jejaknya, dan kemudian mendarat di persimpangan Nanzhou dan Dongzhou, menyelinap dan bergegas ke Dongsheng Shenzhou. Jika Sekte Duxian tidak punya nyali untuk menerima murid, pangeran juga bisa pergi ke Zhongshenzhou untuk menemukan sekte abadi dari 3 agama itu. King Long tersenyum dingin, tubuhnya berangsur-angsur menyusut, dan segera menjadi 3 kaki panjangnya, berenang menuju celah di dasar air. Dan ketika dia meninggalkan jangkauan pulau peri ini, di ujung pulau peri, area yang terlihat seperti kepala kura-kura emas, sepasang mata kura-kura yang begitu besar dan menakutkan, membuka celah. Bersambung.